الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat beserta salam kita sampaikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada malam hari ini saya mau sedikit membahas tentang ibadah sholat pada kitab Muqashafatul Qulub fi Fadli Sholawat, tentang keutamaan sholat. Karena kita sudah hampir masuk pada tanggal 27 Rajab. Kalau zakat, puasa, jihad, dan semua amalan-amalan soleh itu perintah Allah yang diberikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Namun berkaitan dengan sholat ini, maka Allah mengkhususkan menaikkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput daripada sholat yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah perhatian sholat ini untuk diperhatikan baik-baik bagi para hambanya. Karena Nabi pun juga memperhatikan dengan seksama terkait dengan masalah ibadah sholat ini. Bahkan beliau mengatakan, Ju'ailat, Allah menjadikan li bagiku qurratu aini as-sholat, menjadikan pelipur laraku ini adalah sholat. Jadi sholat ini adalah pelipur lara kita. Ketika kita mau berjumpa dengan Allah, kita punya problem, punya masalah dan lain sebagainya, kalau kita berwudu, kita meletakkan sejadah, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini saya coba untuk mengangkat kajian seputar bab sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah di dalamnya. Lama kanat Lama kanat as-salatu afdalul ibadat karena al-hathu 'alaiha ibtida'an bi kitabillah al-'aziz. Famimma warada fi fadliha ziyadatu 'ala ma taqaddama bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma'atu 'abdu 'ata'i khairan min an yu'dhana lahu fi rak'ataini
yusallihuma. Beliau mengatakan bahwa sholat itu adalah merupakan afdalul ibadah, adalah seutama-utamanya ibadah. Ya. Karena al-hasu 'alaiha, berulang-ulang kali kami membahas, kata beliau, iktidaan bi kitabillahil aziz, dan menyerukan dengan dasar-dasar yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, kitab yang agung. Famimma warada fadluha ziyadatu ala ma taqaddama qawli sallallahu alaihi wasallam. Masalah keutamaannya juga ada sebagian tambahan penjelasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'atu abdu atwa'i khairan. Tiada seseorang hamba yang dianugerahi satu keutamaan atau pemberian yang lebih baik, ayyudzana lahu fi raka'ataini yusallihuma, daripada dia diberikan izin oleh Allah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi satu keutamaan yang besar sekali, satu anugerah yang besar sekali, kata beliau, ketika kita diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat. Ya, kita perlu bersyukur, ya. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, qala Muhammad, berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, law khayrat baina raka'ataini wa bainal jannah lakhtarat ar-raka'ataini 'alal jannah, lianna fi raka'ataini ridallahi ta'ala wa fil jannati ridai. Muhammad ibn Sirin berkata rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang sangat faqih dan mendalam keilmuan dan ahli ibadah, mengatakan bahwa lau khayrat, apabila diberikan, andaikan aku disuruh untuk memilih ikhtarat baina raka'ataini wa bainal jannah, diberikan 2 pilihan kepadaku, kau di mana, surga atau sholat 2 rakaat, maka kata beliau, pasti aku memilih sholat yang 2 rakaat. Lakhtaratu ar-raka'ataini 'alal jannah. Dia mengatakan lakhtartu, sungguh saya pasti akan lebih memilih raka'ataini 2 rakaat 'alal jannah ketimbang surga. Masya Allah. Jadi ketika memilih antara sholat 2 rakaat dengan surga, Muhammad ibn Sirin ini yang tajam basirahnya, seorang wali yang memiliki karamah, dia mengatakan saya lebih memilih sholat 2 rakaat daripada surga. Kalau kita lebih memilih surga daripada sholat 2 rakaat. Ya. Ini kedalaman pemahaman dan ketajaman mata hati beliau dan basirahnya. Kenapa kata beliau, li'anna fi raka'ataini ridallahi ta'ala wa fil jannati ridai, karena di dalam sholat 2 rakaat itu ada ridha Allah Tuhanku, sementara di dalam surga itu ya ridhoku itu maksudnya kamu pasti pengen masuk surga. Iya.
Mau Allah ridho atau tidak, kamu pengennya masuk surga, itu maksudnya. Kamu kepingin masuk surga. Kita ya kepingin masuk surga. Sementara sholat 2 rakaat itu memang Allah akan ridho kepada kita dengan sholat 2 rakaat yang kita kerjakan. Jadi pilih mana, ridho kita atau ridho Allah? Jadi orang yang sudah sampai mampu ma'rifatnya kepada Allah, dia lebih memilih kesenangan yang datang dari Allah daripada kesenangan yang daripada dirinya. Bahkan dengan surga pun dia lebih memilih yang Allah senangi itu yang mana. Ini masuk pada maqam mahabbah. Ya. Maqam cinta. Ya. Kita mau bersakit-sakit, mau bersusah-susah ini, kalau atas landasan cinta akan kita tempuh. Ya, kalau cinta, ya, lautan kan berseberangan, gunung kan kudaki, kambing rasa coklat. Iya. Artinya orang yang sudah sampai di maqam mahabbah, dia mendahulukan yang dia cintai ketimbang dirinya. Ya. Demi untuk orang yang dia kasihi, dia rela berkorban apa saja. Demi yang dia kasihi, dia rela berkorban apa saja. Itu tanda bukti cinta. Nah, kita ini belajar untuk bagaimana mencintai Allah. Cinta kita ini mau dibalas. Cinta yang kita berikan kepada Allah ini dalam kenyataannya kita ini belum sampai di maqam cinta yang sebenarnya. Karena kita ini cinta ini pengen dibalas. Kalau orang mencintai sesuatu itu, ya, tidak dibalas pun kita tetap cinta. Ya, yang punya pengalaman dulu tidak dibalas cintanya sama perempuan yang lain. Walaupun tidak jadi pacaran misalnya, ya, tidak mengutarakan isi hati, tapi cinta tetap cinta. Belum, masih cinta monyet. Ya. Dan rela berkorban demi yang dia cintai, walaupun tidak dibalas cintanya. Ya. Nah, itu memang salah satu bentuk cinta sejati itu. Ya, cinta sejati. Kalau kita memberi kepada istri, memberi kepada anak dengan harapan dibalas, cintamu belum sejatinya cinta. Karena cinta itu pada prinsipnya tidak berharap dibalas. Berkorban untuk cinta itu tidak ada harapan untuk dibalas. Ya, yang namanya cinta, coba itu bahasa cinta itu gimana ya? Contohnya ini sama manusia saja. Ya, apa yang membuat dia senang, kita akan kasih. Ya kan? Dulu masih kita pacaran, makanya dia. Ya. Apa yang membuat dia senang, kita akan beri sekuntum bunga. Ya, bawain kue kah, ya, dia mau apa saja yang dia mau, yang penting kita bisa ada, kita akan berikan.
asal dia senang. Uang belanja. Uang belanja sekarang. Oh. Asal dia senang. Anak kecil contoh, kalau kita punya anak, ya, selagi dia mau itu membuat dia senang, kita beri. Asal yang tidak membuat dia terluka atau dia tersakiti atau apa, kita akan beri. Nah, ini mahabbah. Dalam bahasa sufi, di antara peringkat makom yang tertinggi itu adalah makom mahabbah. Ibnu Athaillah mengatakan, bagaimana mahabbah, cermin mahabbah hatimu itu akan terang kalau masih ada wajah-wajah dunia dan yang lain selain Allah. Bagaimana bisa kamu khusyuk sholat kalau masih ada wajah-wajah yang lain yang bercokol di kolbumu dan di pikiran? Bagaimana bisa kamu khusyuk dalam zikirmu kalau masih ada wajah-wajah yang lain di dalam alam pikiranmu, di dalam batinmu, di dalam kolbumu? Maka itu yang akan menjadi hijab, sehingga tidak akan bisa menyerap cahaya rohani di dalam kolbu. Maka takhaliyah ini penting, pembersihan jiwa itu caranya tazkiyatun nafs, mensucikan yang lainnya dan menetapkan hanya Allah. Dalam bahasa zikir Tariqah Qadiriyah, nafi isbat, la ilaha, meniadakan Tuhan yang lain, illallah, dan menetapkan Allah di dalam kolbu kita. Dan ini perlu riyadhah, ya. Ini kayak ini udah sampai mahabbah. Ini bahasa mahabbah. Aku lebih senang dengan sholat 2 rakaat, karena sholat 2 rakaat yang aku kerjakan itu adalah untuk membahagiakan Tuhanku. Sementara aku itu mau masuk surga untuk kebahagiaanku. Itu bahasanya maksudnya. Kamu sholat 2 rakaat untuk menyenangkan Tuhanmu, sementara kamu masuk surga, kamu hanya pengen untuk kesenanganmu. Ngerti? Ini orang udah sampai makom mahabbah, maka yang dia ucapkan itu sangat dalam maknanya. Kamu memilih ridho Allah atau ridhomu? Sholat itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Kita menyembah Dia, ruku, sujud di hadapan Dia. Dalam rangka apa? Menyenangkan Allah. Oh, Dia kita sembah. Ya. Kalau masuk surga, ya kesenangan kita. Emangnya kalau kita masuk surga membuat Allah senang? Allah buat surga supaya kita senang. Tapi Allah buat sholat supaya menyenangkan Allah dan membahagiakan kita. Pilih mana? Kamu punya rumah, ya, kamu punya rumah, kamu ada rumah, kamu mau ngontrak di situ. Tapi yang punya rumah bilang, kamu janganlah masuk. Bisa masuk gak kita? Nggak bisa. Ini artinya bahasanya sangat dalam. Kalau ente sudah dapat ridha Allah,
otomatis Allah itu juga akan menyenangkan hambanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan kalau yang kita pajang dalam kehidupan ini membuat Allah marah? Buat Allah senang, ibadah, sholat. Jadi apa yang kita lakukan ini, yang namanya ikhlas itu sangat. Sejarah itu ikhlas dengan mahabbah. Makanya mahabbah itu makom tertinggi. Kamu itu susah untuk ikhlas kalau kamu tidak mahabbah. Kamu kerja apa? Untuk anak kita kerja ya, mati tulang peras kering untuk masa depan mereka. Capek kita kerja ya. Masih terlontar dalam diri kita, kamu ini tidak tumbuh berbuat baik sama orang tua. Itu tandanya kamu belum ikhlas. Dan itu tandanya kamu belum cinta betul sama anak. Masih berharap kamu mau dibalas sama anak. Kebaikan itu masih pamrih. Itu belum ikhlas namanya. Kalau kebaikan masih pamrih. Allah dalam Quran, Nabi mengatakan, saya ini berdakwah dan lain sebagainya hanya berharap yang di sisi Allah saja, ridha Allah maksudnya. Ya, ketika beliau dihujani dengan batu pada saat berdakwah di Taif, ya Allah, dihujani dengan batu, dicaci maki, diludahi, dilemparin batu, dibilang penyihir dan sebagainya, beliau bersandar di pokok-pokok. Malah ubali, kata Nabi, saya tidak pedulikan cemoohan orang-orang itu ya Allah. Saya tidak pedulikan penderitaanku ini. Asal engkau senang, aku sudah senang. Sangat bahagia. Nah itu kalau kaya Nabi, mahabbahnya kepada Allah. Walau ubali, aku tidak peduli. Yang penting engkau senang. Kita belajar mau sampai ke sana. Ya. Dan belajar untuk sampai pada tingkat mahabbah. Orang tanda sudah sampai pada tingkat mahabbah itu adalah dia isyq, dia rindu terus dengan Allah. Seperti mana kamu rindu sama istrimu, sama anakmu, sama gurumu, sama sahabatmu, rindu pengen jumpa, maka adakah rasa rindu itu kepada Allah? Kalau ada rasa rindu kepada Allah, fala ubali, kamu tidak akan mempedulikan waktu dalam kondisi apa saja, kamu tidak akan pedulikan keadaan. Waktu dulu kamu itu kayak orang gila zikir, kayak begitu itu yang sudah isyq. Cuman sekarang tercerabut di kalbu karena ada gambar-gambar yang lain. Itu yang disebut dengan hijab-hijab qalb. Ya. Oh, ini sudah pembahasannya. Ini memang kalau sedikit ya pembahasannya makin tinggi. Kenapa kita sholat tidak lagi merasakan pengen rukuk lama, sujud lama, rukuk lama, zikir lama? Karena terlalu banyak gambar-gambar yang lain, wajah-wajah yang lain di dalam qalb. Maka tidak akan mendatangkan kerinduan kepada Allah kalau masih terlalu merindukan yang lain. Ya, kita belajar sama-sama. Ya, ala ubali tanpa pamrih. Ya.
masih ada pamrihmu, itu belum sampai mahabbahmu kepada Allah. Kalau belum sampai mahabbahmu kepada Allah, berarti kamu belum ketemu sama Allah, belum kamu mengenal Dia. Orang itu akan kenal, setelah dia kenal baru tumbuh mahabbah. Ya mungkin kamu ujuk-ujuk cinta sama saya kalau kamu belum pernah ketemu sama Ustaz ini. Udah pernah gak kamu ketemu Allah? Jawab itu. Udah Ustaz, apa buktinya kamu ketemu sama Allah? Jangan cuma khayalanmu saja. Sekarang ini PR. Apakah saya sudah mengenal Allah atau belum? Apakah saya sudah ketemu sama Allah atau belum? Kalau kamu sudah ketemu sama Allah, pasti kamu akan cinta terus sama Allah, sama ketika Nabi Isra Mi'raj. Kajian kita, kajian Isra Mi'raj. Kalau kamu sudah ketemu sama Dia, sama Allah, ada doa yang kita baca di waktu subuh, ya, tarfati aini, tidak akan bergeser sedikit pun pandangan kita kecuali hanya memandang wajah Allah setiap saat. Dalam kondisi kita bergelayut di dalam kehidupan ini, hati dan pikiran kita selalu berkomunikasi terus dengan Allah Ta'ala. Tidak mau berpisah. Sama pengantin baru, kayak gitu itulah. Udah pernah merasakan pengantin baru? Pengantin baru. Oh, waktu saya pengantin baru memang saya tak mau pisah. Habis sholat pulang. Nggak mau bisa, nggak selesai itu berapa juz itu diomongin. Iya. Setelah pengantin lama, inilah yang dirasakan oleh para yang disebut dengan mabuk dalam zikir. Ada memang mabuk dalam zikir. Assalamualaikum. Ya. Jadi Nabi mengatakan sendiri, indikasi beliau itu sangat cinta kepada Allah adalah terjadinya satu panggilan batin untuk berjumpa dengan Allah di dalam syariat adalah sholat. Memang betul-betul ditunggu sama Nabi. Ditunggu untuk bermesra-mesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adakah kita sudah merasakan yang seperti itu? Ditunggu kita bermesra-mesraan dengan Allah dalam zikir. Ya, 1 jam, 2 jam. Setahu saya di pesantren hampir 1/24 jam itu dipenuhi ibadah. Tapi saya sampai sekarang belum puas. Bertahun-tahun saya tinggal di pesantren, saya itu belum puas. Belum puas apa? Belum terpuaskan batin saya bersama dengan Allah. Maka saya mengambil indikasi kalau saya saja yang seperti ini merasakan bagaimana ulama dulu yang 1/24 jam hidupnya dengan Allah,
pasti lebih lagi mereka merasa rindu terus dengan Allah. Tidak bisa terpuaskan batinnya dengan Allah Ta'ala. Makanya mereka itu berkelana ke sana kemari itu. Ada yang tidak nikah. Bukan tidak mau nikah, tidak sempat nikah karena saking cintanya dengan Allah Ta'ala. Ibadah, ngaji, belajar, ibadah, ngaji, tidak sempat memikirkan nikah. Imam Ahmad Ibrahim, Imam Abu Hanifah kalau tidak salah saya, tidak sempat memikirkan nikah. Saking asik masuknya dengan Allah, dengan belajar, dengan sholat, dengan zikir, dengan ibadah. Saya saja Pak, mohon maaf, mohon izin, wala riya'an wala sum'ah. Saya tidak berkaca kepada kalian, saya berkaca pada diri saya. Waktu 1 kali 24 jam yang saya gunakan, sikit sekali rasa saya untuk Allah. Padahal itu udah tinggal di pondok itu. Belajar, ngajar, sholat, tawajud. Rasa-rasanya terganggu sama anak-anak, sama orang rumah. Masya Allah, saya bilang. Makanya saya pernah sering kali andaikan memang hati itu tidak bisa. Andaikan ini memang tidak ada tanggung jawab kekhalifahan, aku sudah tinggalkan dunia ini, menyendiri di hutan sendiri dengan Allah. Kalau tidak karena kepentingan untuk umat, karena asik masuk itu beribadah dengan Allah. Ya, apa gelisah betul? Air wudhu sampai perut. Memang kalau mau pengajian banyak butuh gangguannya. Kalau enggak pengajian cerita kemana ke sini kemana ke sana, ngobrol enggak ngantuk. Emang setan ini pandai untuk bagi tangan. Apalagi satu ngobrolnya agak pelan-pelan gini ya. Saya sengaja pelan itu kali ini agak dalam biar kalian paham. Oh kemana ini? Kayak ini kan kalian nggak akan paham kalau sebelum saya jelaskan. Ini ada masuk pada tingkatan ma'rifat tingkat tinggi, mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta itu tanpa pamrih. Kalau masih pamrih tidak cinta namanya. Mau terserah mau bertepuk sebelah tangan, yang penting aku sudah cinta sama kamu. Pala ubahnya aku tidak perlu kamu cinta sama aku atau enggak. Ada kan gitu dulu waktu pacaran kan, senang sama perempuan, berkorban untuk dia ngantar, mau ngomong aku cinta kamu susah betul, ya, terserah, malu. Itu sebenarnya sama makhluk aja, itu sudah ada itu bahasa cinta, yang seperti itu memang sudah Allah berikan tanamkan ke dalam hati setiap insan manusia. Makanya itu orang yang beriman digeser itu cintanya bukan kepada makhluk tapi kepada Allah. Tetapi bagaimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Dia? Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sekolah dulu, saya juga sekolah dulu Pak Alia. Itu cewek itu adik kelas, kalau lewat kelasnya begini saya. Ada nggak di kelas ya? Panjang lagi. Iya. Sekedar mau menengok wajahnya. Sekedar mau menengok wajahnya. Oh itu sudah berbunga-bunga itu hati. Kenapa?
Kita tahu nggak dia cinta sama kita? Belum tentu. Cinta yang terpendam. Kita cinta kepada Allah, belum tentu juga Allah cinta sama kita. Tapi kan kita katakan fala ubali ya Allah, saya tidak peduli ya Allah. Engkau terima sholatku, engkau tidak terima sholat, fala ubali, saya tidak peduli. Yang saya peduli, saya mengabdi kepadamu. Titik. Memang kita mau paksain Allah supaya cinta sama kita. Kita paksain Allah untuk Allah terima kasih kita. Apa? Allah hanya mengatakan wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku cipta engkau wahai hambaku untuk mengabdi kepada, beribadah kepada. Titik. Urusan aku terima atau tidak, Allah tidak kata kalau kamu aku terima sholat. Tidak ada Allah kata begitu. Mana Allah kata ketika kamu sholat, aku terima sholat. Kita tidak peduli itu. Kita beribadah maksimal kepada Allah, membuat Allah senang, membuat Allah bahagia. Mana ubah, kita tidak peduli. Ya. Kita zikir kepada Allah. Kita mau berjumpa dengan Allah. Ingin kita kenal. Ingin kita jumpa dengan dia. Kalau kita sudah jumpa, kalau memang betul-betul kita sudah jumpa sama Allah, tidak usah menjumpa sama dia secara langsung. Di pinggir-pinggirnya aja, rasa-rasa aromanya saja, kita udah rindu. Sudahkah seperti itu? Jangan-jangan hanya omongan doang. Cinta sama Rasulullah SAW, kita tidak tengok wajahnya, tapi ada teks tentang beliau, siapa beliau. Tidak usah tengok wajahnya, ya, membaca kisah sirahnya aja bisa menitiskan air mata kita, bisa memunculkan kerinduan kita yang luar biasa. Ini perbedaan. Ini mahabbah. Ya. Oke. Ini agak bergeser sedikit ini kajiannya jadi dalam ke situ, ya. Karena tadi ini penjelasannya ini supaya kalian paham kenapa sih Muhammad ibn Sirin itu lebih senang 2 rakaat ketimbang masuk surga kalau disuruh pilih. Karena 2 rakaat ibadah yang dia kerjakan untuk menyenangkan Allah, sementara dia masuk surga untuk kesenangan dirinya. Nah itu udah sampai makomnya. Sama dengan ente makan enak, sementara di rumah itu makan apa yang kamu bilang? Bisa masuk kamu ini. Ini Pak kunci mobil. Oke, kita lanjut ya. Wa yuqalu inna Allah ta'ala lama khalaqa sab'a samawati hishahan bil malaikati wa ta'buduhum bis salah la yaftaruna sa'atan faja'ala likulli ahli samai naw'an min al ibadah fa ahli samai qiyaman ala arjulihim ila nafqati as-suwari wa ahlu samai raka'a wa ahlu samai sajada wa ahlu samai markhiyah al-ajnihati min haibatihi ta'ala wa ahlul illiyin wa ahlul arsh wa qawfa yatawaffuna hawlul arsh
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi fajama'allahu kullahu fi salatin wahidah karamatul lil mu'minina hatta yakuna lahum hadan min ibadati ahli kulli sama'in wa zadahum al-Qur'an yatlunahu fiha fatalaba minhum syukruha wa syukruha iqamatiha bi syara'ituha wa hududuha. Allah Ta'ala alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa qala wa aqimus salah wa qala wa aqimus salah wa qala wal muqimin shalah. Ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ketika membuat lama khalaqa sab'a samawat, ketika menciptakan 7 lapis langit dengan para malaikat yang beribadah sholat padanya. Jadi Allah menciptakan juga malaikat yang sholat padanya. Wa ta'buduhu bisolat la yaftaruna sa'atan. Dan mereka itu beribadah kepada Allah tidak pernah berhenti sesaat pun. Faja'ala likulli ahli sama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni satu langit dengan langit yang lainnya memiliki nau'an, macam-macam ibadah. Jadi setiap satu langit dan langitnya itu berbeda ibadah yang mereka laksanakan. Minal fa'ali sama, ya, ada penghuni langit yang ibadahnya qiyamun ala arjulihim, sholat ya dengan berdiri saja. Makanya ada umat yang sholatnya berdiri saja. Ada umat selain umat kita yang sholatnya berdiri saja. Ini penjelasannya di sini. Kenapa kita sholat ada berdiri, ruku, sujud? Ini gabungan seluruh ibadah-ibadah sholatnya umat-umat sebelum kita dan juga ibadahnya para malaikat yang di langit. Digabungkan jadi satu. Makanya ibadah kita ibadah yang paling sempurna tata cara sholatnya yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ila nafkati suar wa ali sama raku wa ahli sama. Ada juga malaikat itu yang di langit ibadahnya ruku saja, dan ada juga yang sujud saja. Wa ahli sama khiyatul ajnihati, dan ada juga ibadahnya yang merendahkan sayapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan aja sayapnya. Ada yang sujud, ada yang direndahkan sayapnya di hadapan Allah. Min haibati, karena takut. Maaf. Ya, namanya pejabat kan tapi nggak. Iya. Iya. Kenapa kita itu disuruh untuk masuk ke alam malakut oleh para guru-guru kita atas izin Allah? Supaya kita juga bisa menyaksikan bagaimana malaikat itu tunduk dan sujud karena melihat keagungan Allah. Min haibatihi. Makanya ada ayat wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa maqama rabbih, ini ayat Quran, bukan saya buat-buat. Wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang betul-betul faham ma'rifat a'rafa. Wa amma man khafa maqama rabbih, mengetahui kedudukan kehebatan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia pasti akan menahan hawa nafsunya. Ya, makanya gitu, beribadah, berzikir ini diantaranya adalah untuk minta izin kepada Allah, untuk kalau Allah izinkan tembus melihat
bagaimana itu para malaikat mereka punya maksimal ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita ada maka musyahadah. Ya. Kita, ya Allah, tidak ada apa-apanya ibadahku. Oh. Makanya caranya sekarang kalau kita tidak bisa menembus alam malakut, tengok ada orang-orang yang ahli ibadah, perhatikan bagaimana kehidupan ibadah dia, belajar dikirnya, dia menyembunyikan ibadahnya itu dan ibadahnya luar biasa. Nanti kan lebih baik ya, supaya kita belajar ya. Makanya saya tuh bawa ke dalam hutan itu sebenarnya diantaranya juga itu ya, melihat bagaimana mengasuh sedikit dari dunia yang masuk dalam bagaimana kehebatan Allah ya, haibati kehebatan Allah itu seperti apa. Makanya orang-orang zaman dulu mereka bukan tidak yakin, bukan tidak mengerti tentang Allah, tapi mereka pengen supaya lihat ma'inna qalbi, supaya lebih dalam lagi imannya kepada Allah. Bukan mau untuk apa-apa, supaya lebih dalam lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ngaso. Kenapa sih harus berkhabar, Ustaz? Supaya gambar-gambar dunia Sayyidina Allah itu bisa kamu hilangkan sesaat. Maksudnya, kenapa sih harus ada Ramadan? Coba jawab. Kenapa harus ada Ramadan? Kenapa harus naik haji? Kenapa harus Allah buat seperti itu skenario syariat? Kan ada maksud-maksudnya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada semua maksudnya. Kenapa harus baca? Kenapa harus sudah? Kenapa harus sholat Jumat? Kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa harus kawin? Itu ada maqasid syariahnya, ada maksud-maksud syariahnya, itu adalah pembahasan fikih. Ada namanya maqasid syariah, maksud-maksud syariahnya itu ada Pak, ada hakikatnya di situ yang mau kamu gapai. Ya sudah belajar kayak gini, sudah paham itu saya haji itu, saya itu umroh itu supaya ya, kalaupun di sana masih memikirkan dagang sama aja. Kalau ke sana memikirkan politik sama aja. Emang kalau ke sana sudah 9 jam perjalanan ke sana itu Pak, sudah ingat mati aja. Ya. Kenapa sih harus mabit di Muzdalifah? Kenapa sih harus menonton Jumat? Kenapa harus tawaf? Kenapa harus sa'i? Harus tahan dulu. Kenapa harus pakai pakaian ihram tanpa ada secara dalam, tanpa ada sempah, hanya pakai kain putih, buka dada? Itu semuanya ada maksud syariah. Apa tujuan maksud syariah itu? Pasti satu, untuk memalingkan engkau dari selain Allah itu. Belajar untuk fokus kepada Allah. Ya, belajar untuk fokus kepada Allah. Makanya itu Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Di malam hari itu ambil walaupun hanya 2 rakaat. Di malam hari itu ambil walaupun hanya sesaat kamu zikir. Zikirlah. Ya. Wahul illiyin, dan juga ahli illiyin wa ahli arsh, dan juga orang yang memikul arsh. Wa qafa yatawafuna hul arsh, dan juga para malaikat yang mengelilingi arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan mereka minta ampun kepada manusia yang ada di atas bumi.
Wa jama'allahu kullu fi sholati wahidah karamatil mu'minin. Dan Allah menjadikan semua peribadatan para malaikat itu adalah, kata beliau, ya, fajama Allah mengumpulkan semua peribadatan para malaikat. Saya ulangi. Fajama Allahu kulluhu, Allah mengumpulkan semua ibadahnya para malaikat fi sholati wahidah, di dalam rangkaian sholat. Semua, tidak ada yang terlewatkan. Makanya itu kajian sholat itu agak dalam bagi orang-orang tua dulu kita. Berdiri itu isyaratnya apa? Rukuk itu isyaratnya apa? Sujud itu isyaratnya apa? Duduk di atas itu isyaratnya apa? Salat itu isyaratnya apa? Semua itu punya isyarat-isyarat. Semua itu punya hakikat. Tegak, wahid, satu, esa, tunggal, Allah. Nah, ya, kali lain kita coba kaji dikit. Saya hanya menyimpulkan satu, bahwa semua apa yang dijumpai oleh Nabi SAW dan dijelaskan bagaimana ibadahnya malaikat-malaikat yang ada di langit yang dilihat sama Nabi, kumpulannya ada dalam sholat. Makanya Allah berangkatkan beliau untuk menyaksikan ibadahnya para malaikat. Ya. Kenapa saya sampaikan begini, saya ulang-ulang, supaya ketika antum sholat, antum bayangkan bagaimana semua malaikat sholat terkumpul dalam sholat yang kamu kerjakan. Supaya kamu sholat jangan main-main. Sengaja Ustaz sampaikan ini, Ustaz rangkum sesuai dengan kitab. Saya tidak ngomong sendiri, saya tidak ngomong seasal-asalnya, saya merujuk kepada kitab. Supaya ketika kita sholat, kita ngebayangin bagaimana itu sujudnya para malaikat, bagaimana rukunya para malaikat, bagaimana berdirinya para malaikat, bagaimana tawafnya para malaikat, bagaimana mereka bertasbihnya malaikat, memuji Allah, bertasbihnya, baca Qur'annya. Dan itu terangkum dalam ibadah sholat. Kalau kalian bayangkan kayak gitu, mau main-main lagi sholatnya sekarang? Inilah guna belajar. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ketika kita sholat, Allah, kebayang itu bagaimana malaikat berdiri juga sholat. Kalau dulu saya mengatakan, dulu pernah saya mengkaji ibadah yang sholat kamu kerjakan hari ini sama persis dengan ibadah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Bayangkan bagaimana Nabi sholat dan kamu mengikut di belakang Nabi sholat. Gerakan yang kita lakukan sama dengan gerakan yang Nabi lakukan dalam sholat. Dan gerakan yang Nabi lakukan dalam sholat adalah gerakan yang ditirukan oleh Jibril alaihissalam untuk Nabi SAW. Dan gerakan yang dibuat oleh Jibril alaihissalam adalah perintah Allah bagaimana cara merakit sholat. Dan bagaimana cara merakit sholat itu adalah semua tuntunannya ada yang dilakukan oleh semua para malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Jarang dikaji sama orang, dibahas. Biar kita sholatnya ya. Dan kita nikmati kita sholat. Allah, ini sholat saya seperti malaikat ibadah sholatnya, caranya tidak langsung seperti itu. Rasulullah buat sholat itu diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka inilah dibutuhkan salat, dibutuhkan silsilah. Belajar itu ada guru, ada murid. Ada murid, ada guru.
Sama dengan Rasulullah itu mengenai ibadah pun juga diajarkan sama Jibril. Jibril diperintah oleh Allah begini tata cara sholat. Aturannya seperti ini. Dan Allah ajarkan begitu sama Jibril. Jibril ajarkan kepada Rasulullah. Nah, ibadah sholat yang kita kerjakan ini adalah ibadah yang diajarkan Allah kepada hambanya. Bukan dirakit-rakit sendiri sama Rasulullah ini cara-cara sholat. Maka dikatakan dari membuat Allah senang itu lebih aku sukai dengan cara sholat 2 rakaat ketimbang aku masuk surga. Ini kaitannya sama apa? Sampai mereka punya makom. Masya Allah. Allah buka basirat. Allah. Ya. Sedikit lagi ya. Mari kita tutup. Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata beliau? Karamatil lil mu'minin, untuk memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Tidak ada Pak kita joget-joget sholat. Semua orang, baik orang Islam atau non-Muslim, ketika mereka melihat gerakan orang sholat, semua kagum. Walaupun dalam hatinya ada hasad, melihat gerakan kita yang khusyuk, walaupun hatinya belum tentu ya, tapi dengan badannya sudah khudu dan khusyuk kayak begini aja, itu orang udah kagum. Ini ibadahnya. Kalau orang belum tahu agama dan barusan dia nengok tata cara ibadah sholatnya orang Islam, langsung pengen dia ikut sholat pasti. Walaupun dia tidak tahu bacaan apa-apa, dia ikut aja gerakannya orang sholat. Dia dapat itu ketenangan spiritual bagi dia. Karena memang ini bukan buatan karang-karang manusia, dari Allah langsung. Ajarkan kepada Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ajarkan kepada para sahabat ajarkan kepada tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Para ulama diajar tabi'in diajarkan kepada para ulama terus sampai kepada kita. Makanya saya katakan waktu dulu sholat kamu itu, coba kamu bayangkan bagaimana sholatmu itu sama dengan sholatnya Rasul, supaya mendatangkan kekhusyuan kepada ada berubah. Bagaimana Nabi itu ruku, begitu telah dia. Rukunya Nabi adalah sempurna ruku sebagai seorang Abdullah. Sujudnya Nabi adalah sujud sempurna sujud sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Karena beliau adalah yang paling bertakwa, yang paling sempurna dalam peribadatan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti jejaknya, tinggal batin aja kita perbaiki. Saya ajarkan kan ilmu batinnya itu ini wajah dia. Kita kiblat ini perintah Allah, bukan batu itu yang kita sembah. Kita menjalankan perintah Allah. Ketika kita menjalankan bersama dengan kita taat kepada Allah, secara hakikat kita juga menghadap kepada Allah. Tapi secara batin, wajhiya lillazi fataras samawati, yang punya langit dan bumi yang aku hadapkan batin, bukan kepada Hajarul Aswad. Tapi aku melaksanakan perintah juga menghadap kepada Hajarul Aswad. Hanya perintah, tetapi yang memerintah ini yang aku hadapkan diriku kepada. Ya. Saya rasa ya, nggak diamalkan lagi.
Ya, tinggal ngebayangin lagi bagaimana para malaikat itu sujud, ruku, bertasbih, berzikir, bertahmid. Sehingga kita ketika sholat, ketika ngebayangin itu, insya Allah kita mau 15 menit itu 2 rakaat. Kan udah lama gitu nggak sholat lama kan? Yang terburu-buru. Ya, sama dengan kau minum kopi, kalau cepat-cepat nggak enak, nggak ada rasa apa. Nggak tahu kalau ini buatannya Bang Samsul atau buatannya siapa kan. Tapi kalau diseduh lama sedikit, ini buatannya Bang Samsul, tahu kita. Kayak kita sering minum buatan dia kan. Ini buatannya Bang Mikil, tahu kita. Ya, paham ya, insya Allah ya. Nah ini namanya kita mengkaji agak sedikit dalam tentang keutamaan sholat. Ini adalah kita dulu. Ini banyak ini sebenarnya ini ada di sini 12 hal dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan dalam sholat. Ini dikaji di sini. Tapi nanti di pertemuan Selasa depan saya sengaja kasih penasaran ada part keduanya. Ini ada tentang wudu, tentang ilmu, memelihara waktu, menghadap kiblat, takbir, dan ini baca dikaji semua dalam kitabnya. Saya rasa demikian. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.